Kiprah kepelatihan John Herdman menahkodai timnas Indonesia akan diuji di 3 ajang berbeda, yaitu FIFA Series, ASEAN Championship atau AFF, dan Piala Asia. Mampukah Herdman membawa skuad Garuda tampil maksimal dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia? Kami akan membahasnya bersama pengamat sepak bola, Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Terima kasih Bung Ropan sudah bergabung bersama Jopos TV. Sama-sama, selamat malam. Ya, selamat malam. 3 ajang berbeda, Bung Ropan. Ada FIFA Series, AFF, dan Piala Asia akan menjadi ujian awal untuk John Herdman. Menurut Bung Ropan, seberapa siap timnas Indonesia menghadapi rangkaian 3 kompetisi ini? Apalagi ada sejumlah pemain abroad yang diperkirakan tidak bisa bergabung di 3 kompetisi ini. Saya pikir kalau untuk FIFA Series dalam waktu dekat 23 sampai 31 Maret, itu bisa ya, pemain-pemain abroad bisa bermain. Karena itu kan jeda internasional di bawah FIFA. Jadi kita bisa bermain semuanya ya, jadi itu yang bisa membuat ya. Halo? Ya, silakan Bung. Ya, jadi bisa membuat kita ya bisa bermain lah melawan Saint Kitts ya, Nevis dan juga dengan Bulgaria. Cuma mungkin di Piala AFF ya atau Asian Cup ini yang sulit karena tidak masuk dalam rangkaian agenda FIFA. Tapi kita kan punya pemain-pemain yang bagus untuk di lokal. Nah itu yang menguntungkan buat kita karena ada Tom Hai di Persib Bandung, ada Eliano Reinders, ada Jordi yang bisa bermain Rizky Ridho di Persija, ditambah dengan pemain-pemain yang ada di Buriram United. Saya pikir oke dengan Sandy Walsh, Sain Patinama, ada juga dengan Asnawi Mangku Alam ya bermain di Port, ada Arhan yang bermain di Bangkok United. Ini cukuplah bagi John Herdman untuk bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih timnas kita. Namun tetap kita tidak boleh menganggap enteng, harus fokus ya untuk bisa menghadapi laga di ASEAN karena Vietnam lagi bagus-bagusnya, di mana mereka tim U23 mereka sudah membuktikan kan masuk ke babak semifinal untuk di Piala Asia gitu. Oke, jadi seberapa siap timnas untuk menghadapi 3 ajang ini, Bung Ropan? Saya pikir kalau bicara seberapa siap, ya kita harus siap. Karena kan kalau Piala Asia itu baru akan berlangsung nantinya pada bulan Januari, Februari 2027. Itu akan menjadi evaluasi bagi John Herdman nantinya. Namun di 2026 ini itu banyak agenda yang dia harus selesaikan. Yang paling tidak dari 3 itu yang Anda katakan tadi, 2 yang dia harus siap. FIFA Series dan juga dengan Piala ASEAN. Nah itu, kalau dia bisa berhasil di 2 ajang ini, saya rasa dia akan panjang ke depan. Karena kan kontrak dia itu 2+2. Artinya dia sampai 2027 dievaluasi, oke, akan disambung sampai 2029 untuk ikut Piala Dunia, zona Asia nantinya ke 2030. Jadi saya pikir bagi John Herdman, dia berpikir aja dulu untuk event yang paling dekat, turnamen paling dekat, FIFA Series. Ya, harus ada hasil yang bagus, tidak mudah karena Bulgaria kan tim peringkat 88 dunia. Oke, kalau dengan Saint Kitts and Nevis itu masih di 154 dunia kita boleh atasi, tapi khusus dengan Bulgaria ini agak berat. Nah, inilah ujian panggung pertama bagi seorang John Herdman untuk bisa membuktikan kepada publik Indonesia bahwa dia siap untuk bisa membawa Indonesia ini lebih baik lagi di tahun 2026, begitu. Ya, apa yang menjadi tantangan terbesar John Herdman dalam memaksimalkan skuad Garuda? Tantangan terbesar dia adalah di ini ya, di Piala AFF ketika tidak ada banyak pemain-pemain yang kita bahas tadi. Namun kan kita punya pemain-pemain kualitas juga di Liga 1. Tantangan dia yang paling dekat ini yang paling harus dihadapi karena dia belum ketemu dengan pemain-pemain yang walaupun pemain abroad ya, pemain Jai Itses dan kawan-kawan, Emil Audero, Martin Pas, Calvin Verdong, misalnya Kevin Dix, kan dia belum pernah menangani. Dia itu akan datang dengan mereka sama-sama itu mungkin 3, 4, 5 hari menjelang pertandingan di FIFA Series. Nah itu menjadi tantangan bagi dia, kesulitan untuk bisa menyatu. Kalau dengan pemain-pemain lokal mungkin bisa, masih punya waktu yang panjang dia untuk bisa ketemu, bisa untuk mempersiapkan tim. Tapi yang untuk dengan abroad ini, tapi ada yang suatu hal yang menguntungkan. Tapi karena mereka kan sudah bermain bertahun-tahun selama ini dengan STY, dengan Patrick Kluivert, Jai dan kawan-kawan. Jadi ketika mereka datang dengan pelatih baru seperti John Herdman, tidak ada masalah menurut saya. Karena chemistry mereka sudah dapat dengan 2 pelatih sebelumnya. Tinggal John Herdman harus ada pendekatan dengan taktik strategi dia. Jadi bermain dengan pola apa, starting 11 macam apa untuk dihadapi. Tentunya dia punyakan beberapa opsi permainan dengan 4-2-3-1 atau 3-4-3. Semua terserah dari John Herdman. Tinggal dia menyusun starting 11 terbaik untuk menghadapi disesuaikan dengan calon lawan. Begitu, Mbak.
Ya, menurut Bung Ropan sendiri, mampukah John Herdman membawa timnas Indonesia tampil konsisten dan memberikan hasil positif di 3 kompetisi yang akan diikuti nanti? Saya yakin ya, kalau melihat dengan aura dia yang bagus, optimisme dia, dia seorang motivator yang ulung yang baik. Kita butuh pelatih seperti dia ya, seorang motivator yang kuat untuk bisa menangani tim. Karena sebelum-sebelumnya kan kita tidak punya motivator seperti dia, dan dia ini pelatih yang cerdas. Ya, dia mau untuk membawa aja keluarga ke Indonesia semua untuk tinggal. Tentunya dia punya tekad, punya ambisi untuk bisa bagaimana merubah gaya permainan kita untuk jauh lebih baik dibanding tahun yang kemarin. Jadi kalau bicara optimis, saya optimis dengan pelatih seperti ini karena dia menangani juga tim U23, diberikan tanggung jawab sehingga John bisa memilih pemain-pemain muda menjadi kerangka untuk sebelum masuk ke tim senior. Jadi baguslah buat John, dia sudah terbiasa juga di New Zealand dengan U23. Jadi bukan barang baru buat dia untuk menangani tim U23 sampai ke level senior. Jadi saya tetap optimis dan yakin bahwa dia mampu untuk membawa timnas kita terbang tinggi di tahun 2026 ini. Ya, sebelumnya ada beberapa supporter atau orang yang meragukan John Herdman. Apakah menurut Bung Ropan sendiri seperti apa? Meragukan kan dia belum bekerja kan, mau lihat dari mana kalau meragukan. Artinya kita di sini dituntut jangan pesimis dulu. Kita harus memberikan dukungan terhadap pelatih ini. Kalau semua pelatih yang datang di sini kemudian semua sudah mengatakan ragu, belum lihat dia bekerja, ya itu saya pikir salah. Sebaiknya kita itu ya memperlihatkan sikap yang positif untuk tim nasional kita yang lebih baik, kita harus dukung. Itu yang paling paling baik buat masyarakat Indonesia. Jangan berpikir dengan hal-hal yang negatif, harus ada optimis. Nah, pelatih butuh dukungan dari supporter, dari masyarakat Indonesia. Kalau dia belum bekerja kemudian sudah dihujat, sayang sekali memang. Jadi pelatih pun siapapun akan datang ke Indonesia akan berpikir lagi untuk benar-benar, karena itu cara berpikir yang salah. Harus dibalik bahwa kita harus selalu yakin. Soal hasil bagaimana itu urusan belakang. Tapi yang penting memberikan support terhadap pelatih, memberikan support terhadap tim nasional, itu yang penting bagi para netizen, para penggemar sepak bola Indonesia. Begitu, Mbak. Jadi 3 kompetisi yang akan diikuti oleh timnas ini akan jadi ajang pembuktian bagi John Herdman, begitu ya Bung Ropan? Ya, saya kira itu. Ya, ujungnya kan nantinya kan di Piala Asia untuk ada evaluasi ke depan. Tapi kalau dia sudah bagus dengan di awal-awal 2026, saya kira ini pembuktian yang luar biasa bagi dia. Makanya dia akan habis-habisan saya pikir di FIFA Series, ada FIFA Matchday juga di bulan Juni, dan juga sampai ke Piala ASEAN atau Piala AFF di bulan Juli Agustus itu. Ini yang dia harus ambil semua. Harus ada sisi positif dan Indonesia lebih baik karena ini akan berpengaruh juga dalam peringkat FIFA, perhitungan FIFA, karena PSSI juga menugaskan bahwa Indonesia harus bisa menembus dengan 100 besar dunia kan di FIFA. Jadi John Herdman selama 1 tahun ini harus betul-betul tantangan dia luar biasa untuk membawa Indonesia lebih baik ke depan, begitu. Ya. Oke, berarti kita harus positif begitu ya. Prediksi Bung Ropan, apakah timnas dapat menjuarai AFF untuk pertama kalinya di bawah John Herdman? Harus, karena kita belum pernah juara kan, 6 kali runner up, dan kita harus juara untuk di Piala AFF ini. Dan saya yakin bahwa kita bisa membuat yang terbaik dengan pelatih John Herdman, gitu enggak? Oke, terima kasih telah bergabung bersama Sama-sama. TV. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan.